Tiga roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Milisi pro-Iran terang-terangan akui ulahnya ini. Mengapa demikian? Ada apa? Tiga roket diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di wilayah Kurdi di Irak Utara. Serangan roket yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat ini seketika menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Akibat gempuran roket, sekiranya 5 orang yang termasuk seorang personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka dan 1 orang harus pergi. Agresi roket yang tak terduga itu terjadi pada Senin 15 Februari 2021 pada pukul setengah 10 waktu setempat malam. Serangan roket disebut-sebut sebagai serangan yang paling berbahaya dalam kurun 1 tahun belakangan ini dan akan berdampak pada moral pasukan Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Saraya Aulia Al-Dam, sebuah milisi yang pro terhadap Iran yang menjadi musuh utama Amerika Serikat, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang ditujukan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di bandara dekat kota Erbil tersebut. Pada Selasa 16 Februari 2021, juru bicara koalisi Amerika Serikat mengatakan serangan 3 roket yang terjadi pada Senin kemarin itu menyasar pasukan koalisi Amerika Serikat di Erbil, ibu kota Kurdi, dengan di dekat bandara. Bandara dilaporkan ditutup dan penerbangan dihentikan karena masalah keamanan. Jurnalis Reuters melaporkan bahwa dia mendengar beberapa ledakan keras dan melihat kebakaran terjadi di dekat bandara. Serangan-serangan yang terjadi di belakang ini ke pangkalan militer Amerika Serikat berawal dari berpulangnya Jenderal Iran oleh serangan drone Amerika Serikat yang harus mengambil nyawa dari Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan pendiri Kataib Hezbollah Abu Mahdi Al-Mohandes. Kemudian direspon oleh Kataib Hezbollah yang berhubungan dekat dengan Iran dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Namun Amerika Serikat kemudian melakukan serangan balasan. Para pendukung Kataib Hezbollah kemudian mengepung kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Mereka menerobos batas luarnya dan melakukan pelanggaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Iran juga kemudian melakukan serangan sendiri untuk merespon. Iran menembakkan rentetan rudal balistik di pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Asad di Irak Barat pada 8 Januari lalu. Pada serangan tersebut tidak ada korban jiwa, tetapi 100 pasukan Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatik. Sementara itu, Israel makin kepanasan. Inilah kehebatan roket canggih Iran jenis baru yang bernama Zolzana. Iran mengumumkan telah menguji coba peluncuran roket pembawa satelit pada Senin lalu. Forbes melaporkan roket itu dapat membawa hulu ledak nuklir. Sementara media barat lain mengindikasikan peluncuran itu dilakukan ketika pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden tengah membahas kesepakatan nuklir dengan Iran. Peluncuran roket pembawa satelit ini menandakan kekuatan program rudal Iran kepada Amerika Serikat dan juga berpotensi mengancam Israel. Ini perkembangan yang penting, ujar Tal Inbar kepada Pusat Penelitian UAV di Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies hingga 2019. Tal Inbar adalah analis independen untuk rudal UAV dan luar angkasa. Dia sering meliput teknologi rudal baru Iran dalam peluncuran ini. Menurut dia, Iran memperkenalkan kendaraan peluncuran yang benar-benar baru. Kami mengetahuinya dari sumber Iran lebih dari setahun yang lalu dan itu ditembakkan oleh diluncurkan tanpa satelit sebagai uji terbang dan itu adalah kendaraan peluncuran 3 tahap, ujar Inbar dikutip The Jerusalem Post pada Kamis 4 Februari. Roket pembawa satelit hybrid dinamakan Zolzana untuk pengujian suborbital. Yang menarik, tahap pertama adalah kedua dari roket tersebut menggunakan bahan bakar padat. Benda itu berukuran 1,5 meter dengan diameter dan ini roket pada terbesar di gudang senjata Iran. Roket atau SLV atau Satellite Launch Vehicle adalah perkembangan baru, kata Inbar.
Peluncuran baru oleh Iran terjadi di tengah pemberitaan tentang ancaman Iran termasuk ke Israel serta diskusi seputar Washington yang hendak bergabung kembali ke kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa Washington ragu sebelum tunduk pada tuntutan Iran. Sementara itu Israel telah mengingatkan Iran tentang ambisi senjata nuklirnya yang berkelanjutan. Iran telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang. Ini bukan hanya uji coba terbang asli dari kendaraan satelit, tetapi juga sinyal ke Amerika Serikat, Eropa, dan juga Israel, kata Inbar. Pertanyaan besarnya apakah alat itu berpotensi sebagai kendaraan peluncuran satelit atau malah bisa membawa rudal? Inbar bertanya-tanya, ini bukan ICBM, rudal balistik antar benua, tetapi bisa menghasilkan bahan peledak tinggi beberapa ribu kilometer. Inbar juga mengatakan menggunakan propelan padat juga penting, sebab itu berarti waktu dibutuhkan untuk meluncurkan dan mempersiapkan peluncurannya menjadi minimal. Ada pertanyaan tentang jenis transporter erector launcher yang dapat dipindahkan. Iran di masa lalu telah memamerkan TEL dengan berbagai ukuran. Iran juga memiliki program roket yang ekstensif dan banyak rudal jarak jauh dan juga presisi yang meliputi Shahab 3, Sejil, Ghadar, Fateh 110 dan juga Qiyam. Iran juga menunjukkan untuk pertama kalinya beberapa rendering resmi kendaraan peluncuran yang akan jauh lebih besar dan lebih berat. Menurut Inbar, Republik Islam juga memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan peluncur satelit seberat 2,5 ton. Iran meluncurkan satelit militer tahun lalu dan mungkin mencoba menempatkan satelit lain ke orbit geosynchronous di masa depan. Kami harus menunggu dan melihat tren masa depan karena Iran telah menjadi lebih maju di bidang polusi padat. Misalnya nozzle yang dapat dikemudikan dan digerakkan serta material komposit, ujarnya. Inbar juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menyebutkan uji coba Iran baru-baru ini. Dia membandingkannya dengan bagaimana Amerika Serikat sering mengkritik uji coba rudal besar di Korea Utara. Korea Utara dikabarkan bekerja sama dengan Iran dalam teknologi roket dan baru-baru ini mengungkapkan mega misilnya sendiri. Inbar mencatat bahwa banyak rudal besar Rusia dan Korea Utara berbahan bakar cair. Roket yang ditujukan keluar angkasa memiliki bahan bakar cair, bahkan bahan bakar cair menjadi lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti Ukraina dan China juga memiliki keahlian dalam jenis mesin roket ini. Hari ini Anda melihat transisi jarak menengah di Korea Utara dari cair ke padat karena keuntungan operasional. Anda bisa meluncurkannya tanpa persiapan dan melakukan salvo, jadi trennya bergerak ke dua arah, tergantung tujuan misilnya, jelas Inbar. Semisal rudal generasi baru China yang memiliki daya penggerak yang kokoh, namun masih harus dilihat apa yang terjadi selanjutnya dengan program rudal Iran.